Oke, kita masuk ke PowerPoint. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator kelompok 4 akan memandu jalannya presentasi. Di sini kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Jihan Rimadani, Lilis Triani, saya sendiri, dan Salsabila Atahilah, yang akan mempresentasikan instrumen alat medis tomografi. Yang masing-masing subbab akan dijelaskan oleh masing-masing anggota, yaitu penjelasan termografi, fungsi, cara kerja, dan prinsip fisika. Yang pertama, yaitu penjelasan termografi akan dijelaskan oleh Jihan Rimadani. Dipersilakan kepada Jihan Rimadani untuk menjelaskan tentang pengertian termografi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pengertian termografi. Termografi adalah metode diagnosa yang didasarkan pada perbedaan temperatur antar jaringan dari tubuh manusia. Distribusi temperatur yang bervariasi ini disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, seperti metabolisme dan aktivitas jaringan yang dekat dengan kulit. Termografi ada dua jenis, termografi dengan prinsip keseimbangan panas, dibuat dari lempeng tipis nitrat selulosa, dan dilapisi dengan minyak tipis pengabsorpsi panas. Permukaan kulit yang telah mencapai keseimbangan panas memberi warna pada suhu tertentu. Pada kulit normal akan berwarna hijau, bila suhu tidak ada akan terjadi perubahan warna film selulosa dari coklat menjadi kemerah-merahan. 2. Termografi dengan prinsip fotokonduktivitas. Dengan menggunakan kamera infrastruktur merah, panas yang dipancarkan kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis dijatuhkan ke detektor indera merah menjadi diskontinu. Arti warna pada termografi. Gambaran termogram berwarna disertai batang penunjuk suhu, terdapat pada bagian bawah layar CRT. Batang penunjuk warna dingin berwarna ungu pucat, hijau, biru muda. Batang penunjuk warna panas berwarna merah, coklat, kuning, dan putih. Warna biru pada 30 derajat Celcius dianggap temperatur normal maksimum sebagai petunjuk kalibrasi pada suhu lingkungan 21 derajat Celcius. Gambaran termogram yang menunjukkan pancaran panas lebih tinggi dari sekitarnya atau normal membantu untuk diagnosis. Contohnya yaitu kanker payudara. Temperaturnya lebih tinggi dari jaringan sekitarnya 1 derajat Celcius. Dan kulit sekitar sendi yang menderita peradangan, temperaturnya naik sampai 5 derajat Celcius. Sekian penjelasan mengenai termografi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Jihan telah menjelaskan tentang pengertian termografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lisa atau Lilis Riani. Silakan kepada Mbak Lisa untuk menjelaskan tentang fungsi termografi. Oke. Fungsi termografi. Aplikasi termografi inframerah. Kamera termografi inframerah berfungsi untuk memperoleh gambaran serta besarnya panas yang terjadi pada subbab permukaan guna mengetahui kenormalan operasi sebuah sistem. Perbedaan warna yang ditunjukkan dalam gambaran kegagalan operasi yang dapat terjadi. Yang kedua, aplikasi termografi inframerah sebagai diagnostik medis. Kamera termografi inframerah berfungsi dalam bidang kesehatan, terutama untuk membantu mendiagnostik gangguan dalam fungsi tubuh yang berakibatkan pada timbulnya penyakit dalam mendiagnosis jenis penyakit yang diidap seorang pasien atau untuk mendeteksi adanya virus berbahaya atau benih kanker yang ada di dalam tubuh subjek atau pasien. Next. Keuntungan termografi. Yang pertama, dapat menunjukkan gambaran visual sehingga suhu di atas area yang luas dapat dibandingkan.
Yang kedua, mampu menangkap target bergerak secara real time. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur atau mengamati di daerah-daerah bahaya. Yang keempat, dapat dijadikan alat uji non-destruktif. Yang kelima, dapat digunakan untuk menemukan cacat dalam shaft dan bagian logam lain. Yang keenam, dapat digunakan untuk melihat sesuatu dengan lebih baik di daerah gelap. Di termografi, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Lisa telah mempresentasikan fungsi dari termografi. Kemudian selanjutnya, cara kerja termografi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Alat ini bekerja dengan cara merekam intensitas radiasi sinar inframerah yang terpancar dari suatu objek, kemudian dikonversinya ke dalam citra yang bisa dilihat secara visual. Contoh dari itu bisa kita lihat di gambar pertama, yaitu gambar termografi. Jika termografi ditambahkan kepada suatu objek, akan menampilkan visualisasi di layar monitornya. Kamera inframerah memiliki bagian detektor yang berfungsi menangkap gelombang radiasi panas melalui lensa optik. Dalam konteks ini, inframerah digunakan untuk mendeteksi pola panas dan aliran darah di jaringan tubuh. Termografi sering digunakan untuk mendeteksi sejumlah kondisi medis seperti artritis, cedera, nyeri otot, dan masalah yang berhubungan dengan sirkulasi tubuh seperti kanker. Kenapa sih termografi dapat mendeteksi penyakit tersebut? Itu karena kelainan dalam aliran darah yang meningkat atau menurun karena adanya masalah klinis. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini saya akan mengambil contoh kanker payudara. Tepatnya kanker payudara sebagai objek pengamatan. Terus pasti ada yang tanya nih, kenapa kanker payudara dapat dideteksi oleh termografi? Pada prinsipnya, penggunaan termografi ini dilakukan dengan memanfaatkan sifat sel kanker yang membutuhkan lebih banyak darah kayak oksigen untuk tumbuh. Ketika sel kanker berkembang biak, aliran darah ke tumor yang disebabkan oleh kanker akan meningkat. Akibatnya, suhu di sekitarnya pun menjadi tinggi. Maka dari itu, sel kanker dapat dideteksi oleh termografi. Oke, kita ini udah tahu cara kerja dari termografi, udah tahu penyakit apa aja yang bisa dideteksi, sama kenapa bisa dideteksi. Kita lanjut ke gimana cara dokter mendeteksi sel kanker payudara menggunakan termografi. Di sini prosedurnya sekitar 15 menit. Kemudian step-stepnya yang pertama, dokter akan meminta pasien berdiri sekitar 2-2,5 meter dari kamera. Kemudian melakukan pemeriksaan tanpa pembedahan apapun di bagian tubuh, juga tidak melibatkan pengoperasian payudara, sehingga prosedur ini tidak akan terasa menyakitkan. Yang ketiga, mencari perbedaan yang jelas pada payudara dibandingkan dengan kriteria ideal payudara yang sehat. Karena alasan ini, pemeriksaan termografi mungkin tidak cocok untuk wanita yang telah menjalani mastektomi atau operasi payudara lainnya. Kemudian dokter akan menganalisis gambar dan pasien akan menerima hasilnya dalam beberapa hari. Ini udah diperiksa nih oleh dokter, udah dianalisis. Terus hasil apa sih yang didapatkan oleh pemeriksaan termografi? Pemeriksaan termografi tidak akan mendeteksi adanya benjolan payudara, tetapi bisa menunjukkan perubahan suhu tubuh dan kulit yang menandakan adanya peningkatan aktivitas metabolisme atau aliran darah di suatu area tertentu. Jika hasilnya menunjukkan kondisi abnormal, bisa saja penyebabnya bukan kanker, melainkan masistis, tumor jinak, penyakit payudara hidrokistis, atau masalah lain. Itulah salah satu kekurangan pemeriksaan termografi. Meski bisa mendeteksi gangguan pada payudara, penyebabnya tidak diketahui pasti. Namun, pemeriksaan termografi dapat dijadikan deteksi awal untuk menunjukkan tingkat kemungkinan risiko kanker di masa depan. Kombinasi termografi, pemeriksaan payudara mandiri, pemeriksaan klinis, dan tes lainnya membuat seseorang memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk mendeteksi kanker pada tahap paling awal dan mencegah pertumbuhan tumor yang lebih parah. Sekian penjelasan dari saya tentang cara kerja termografi dan hasil apa yang dihasilkan oleh pemeriksaan termografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Salsabila Athilah untuk penjelasan
prinsip termografi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, prinsip termografi. Termografi inframerah merupakan suatu teknologi pengukuran temperatur melalui pendeteksian gelombang radiasi termal. Radiasi inframerah adalah radiasi gelombang elektromagnetik di mana panjang gelombangnya lebih tinggi daripada cahaya tampak, namun lebih rendah dari gelombang mikro. Setiap daerah di mana sistem pengukuran ini memberikan informasi secara visual hasil pendeteksian termal, sehingga setiap daerah di mana terjadi ketidaknormalan temperatur dapat dilihat melalui degradasi warna yang terjadi. Next. Metode yang digunakan untuk transfer energi panas. Yang pertama, ada metode konduksi. Pemindahan energi panas total tergantung pada luas daerah kontak, perbedaan temperatur, lama melakukan kontak. Material konduksi panas dapat berupa kantong air panas, handuk panas, mandi uap, lumpur panas, wax bath, dan juga electric bath. Next. Yang kedua adalah metode radiasi. Metode ini digunakan untuk pemanasan permukaan tubuh secara radiasi, seperti pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi di sini ada dua. Yang pertama adalah electric fire, dan juga yang kedua adalah inframerah. Next. Metode yang ketiga adalah metode elektromagnetis. Terdapat dua metode. Yang pertama itu short wave diathermy. Transfer panas dapat dilakukan ke dalam tubuh dengan dua cara. Yang pertama, teknik kondensor, yaitu bagian tubuh menyebelah diletakkan dua metal plate. Yang kedua, yaitu induktotermi, yaitu bagian tubuh yang akan dipanasi dililitkan dengan kabel, kemudian dialirkan listrik. Next. Yang kedua, yaitu microwave diathermy. Microwave diathermy termasuk gelombang radio dengan osilasi pada frekuensi yang sangat tinggi. Energinya terletak antara short wave diathermy dan juga inframerah. Next. Yang keempat adalah gelombang ultrasonik. Penggunaan ultrasonik lebih efektif pada tulang dibandingkan dengan soft tissue karena tulang lebih banyak menyerap panas. Ultrasonik selain dipergunakan untuk terapi pengobatan, juga dipergunakan untuk diagnostik. Max Planck pada tahun 1901 telah meletakkan basis mengenai besarnya radiasi tubuh manusia. Persamaan lengkap dari Planck yaitu L sama dengan X dikurang 1 dikali SR dikali M. Stefan Boltzmann telah memberikan hubungan antara banyaknya pancaran dengan temperatur, yaitu L sama dengan L kali T kali D sama dengan E kali T kali W dalam bentuk watt, atau W sama dengan E kali T. Next. Penggunaan termografi untuk diagnosis. Berdasarkan setiap benda yang memancarkan radiasi, maka pada tahun 1950 telah ada usaha untuk membuat termogram dari infrared radiasi. Hal ini dapat didiagnostik dengan mempergunakan teknik termografi, yaitu karsinoma mama, vascular disease, untuk follow-up pada penderita diabetes, untuk cerebral vascular disease, artritis akut, patelo, dan juga primary erythromelalgia. Next. Hal-hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan termografi. Yang pertama adalah pakaian penderita harus dilepas sebelum melakukan termografi. Yang kedua adalah penderita sebelumnya ditempatkan pada ruangan dengan suhu 21 derajat Celcius selama 15 menit.
Tujuannya adalah untuk adaptasi sebelum melakukan termografi sehingga hasil termografi kontras. Baiklah, presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Dari penjelasan kita sebelumnya, apakah teman-teman kelompok 4 ada yang ingin menambahkan sesuatu sebelum presentasi ini ditutup? Nggak ada. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan instrumen alat termografi. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Jihan, dan terima kasih kepada Mbak Salsabila yang sudah membuat PowerPoint. Mari kita akhiri presentasi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.